Benteng adalah bangunan militer yang dibuat untuk keperluan pertahanan saat terjadi peperangan. Benteng sudah dibangun oleh umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu dalam berbagai bentuk, dan pada akhirnya berkembang menjadi bentuk yang sangat kompleks. Di Indonesia, benteng yang masih ada saat ini umumnya merupakan peninggalan dari kolonialisme Eropa, terutama Belanda. Di bumi Nusantara ini banyak tinggalan arkeolog berupa benteng, termasuk benteng bercorak kolonial seperti Benteng Spilwich di Jawa Barat, Pendelburg di Yogyakarta, Benteng Pendem di Jawa Tengah, Benteng Malbork Fort York di Sumatera, Fort Orange di Ternate, Fort Rotterdam di Makassar, dan Benteng Balanipa di Sinjai. Benteng adalah berupa bangunan militer yang tentu dibangun oleh manusia untuk demi pertahanan apabila diserang oleh musuh. Benteng itu sudah bertahun-tahun ada di dunia, bahkan di Indonesia. Indonesia banyak benteng yang terbangun, tapi khususnya di Sulawesi Selatan ada 2 benteng. Kalau di Makassar namanya Benteng Rotterdam. Kalau di Sinjai ada namanya Benteng Balanipa. Benteng Balanipa ini dibangun oleh 3 kerajaan pada zamannya pada tahun 1557, yaitu yang membangun dari Kerajaan Tondong, Kerajaan Bulo-Bulo, dan Kerajaan Lamati, dan disebut juga dengan Kerajaan Tulu Limpoe. Itu berada di Sinjai, kota Balanipa, Kelurahan Balanipa. Benteng Balanipa ini rupanya pada saat penyerangan Belanda, ya pada saat Belanda masuk di Indonesia, yaitu pada tahun 1697 menaklukkan Goa Tallo, sehingga menyebar sampai di Sinjai, dan juga kerajaan Tondong, Lamati, dan Bulo-Bulo itu ada di bawah penguasaan kerajaan Goa, sehingga dengan benteng Balanipa ini digempur oleh Belanda dan dikuasai oleh Belanda pada tahun 1667, sehingga telah dikuasai sepenuhnya, yaitu mulai dari benteng di Makassar, Rotterdam, dan juga di Sinjai Benteng Balanipa. Itu benteng salah satu yang peninggalan zaman kolonial, dan seperti ini dipelihara dan dijadikan suatu tempat wisata sebagai bukti bahwa peninggalan kolonial. Itu benteng termasuk benteng bersejarah. Alhamdulillah kita khususnya di selatan Makassar masih terpelihara adanya Benteng Rotterdam, kemudian di Sinjai Benteng Balanipa. Sekarang jadikan tempat wisata untuk sebagai bukti sejarah pada zamannya. Itu barangkali yang kita syukur sebagai bangsa, khususnya Sulawesi Selatan, ada peninggalan-peninggalan yang bisa kita, anak cucu dari Sulawesi Selatan ini, bisa melihat dan mengetahui sejarah bahwa rupanya dulu juga ada perlawanan antara kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan melawan Belanda, tapi kita ditakluk oleh Belanda. Itu barangkali sekilas tentang benteng yang masih eksis sampai dipelihara sampai saat ini. Di Sulawesi Selatan, Fort Rotterdam dan Benteng Balanipa saat dikuasai Belanda digunakan untuk single main faction dan multi main faction, atau fungsi politik pemerintahan dan fungsi perdagangan atau pelabuhan sekaligus pemerintahan. Keberadaan keduanya sangat strategis bagi upaya Belanda menguasai dan mengatur tatanan pemerintahan di wilayah jajahan, sekaligus hegemoni Belanda pada jalur perdagangan rempah di dunia. Pada 1667,
Belanda menaklukkan kerajaan Guatalo dan menghasilkan perjanjian Bungaya. Salah satu pasal dari perjanjian tersebut mengharuskan seluruh benteng pertahanan kerajaan Guatalo dihancurkan, kecuali benteng yang dibangun Manrigao dan Bonto Karanglakiu, yakni benteng Rotterdam. Perjanjian Bungaya juga berlaku pada kerajaan-kerajaan yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Gua. Salah satunya adalah kerajaan Telu Limpoe di Sinjai. Aliansi tiga kerajaan Telu Limpoe yakni Tondong, Bulok-Bulok, dan Lamati harus bersusah payah menahan gempuran Belanda saat menyerang Sinjai, meski pada akhirnya Belanda mampu menguasai benteng Balanipa yang dibangun kerajaan Telu Limpoe sejak tahun 1557 tersebut. Tak jauh beda dengan benteng Rotterdam, Belanda juga tidak menghancurkan benteng Balanipa dengan berbagai pertimbangan. Bahkan Belanda memugar benteng tersebut pada tahun 1864 dengan konstruksi ala kolonial Belanda seperti yang dapat disaksikan hingga saat ini. Pemugaran secara total dilakukan Belanda setelah memenangkan pertempuran Mangara Bombang atau lebih dikenal dengan Rumpakna Mangara Bombang, di mana Mangara Bombang adalah nama lokasi yang berada di pesisir pantai Sinjai. Pertempuran tersebut meletus setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pandar Kaplen yang datang dari Batavia pada tahun 1824 gagal membujuk Arum Bulok-Bulok 21 Icela. Saat itu Pandar Kaplen meminta Icela menerima perjanjian Bungaya dan mengizinkan Belanda mendirikan loji atau kantor perwakilan dagang di daerah Lapak Sinjai, tetapi ditolak dengan tegas oleh Raja Bulok-Bulok tersebut. Benteng Balanipa intinya berada di Kelurahan Balanipa, Kecamatan Sinjai Utara. Kemudian benteng Balanipa itu berbentuk segi empat yang luas kira-kira 2.500 meter persegi. Kemudian benteng Balanipa secara administratif juga dia berbentuk bentuk kantoran yang di dalamnya terdapat ruang-ruang berupa ruang amunisi, ruang penjara, ruang kamar penjara, serta ruang dapur, di mana benteng Balanipa ini sampai saat ini digunakan untuk sebagai wisata di daerah Kabupaten Sinjai. Itu saya bertanya. Benteng Balanipa secara administratif berada di lingkungan Tong Injong, Kelurahan Balanipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Jarak Kabupaten Sinjai dari Kota Makassar kurang lebih 220 km. Secara keseluruhan, luas kompleks Balanipa sekitar 2.500 meter persegi. Denah benteng berbentuk segi empat dengan bastion di setiap sudutnya. Panjang dinding utara 49,45 meter, sisi barat 49,10 meter, sisi selatan 30 meter, dan sisi timur 49 meter, dengan ketinggian tembok sekitar 4 meter dan ketebalan tembok antara 40 sampai 50 cm. Di dalam kompleks benteng Balanipa diidentifikasi terdapat beberapa bangunan utama seperti perkantoran, barak pasukan, penjara, gudang amunisi, serta gudang logistik dan rempah-rempah yang bersebelahan dengan dapur. Dua bangunan dapur yang bersebelahan dengan gudang rempah-rempah ini berada di samping kanan dan kiri pintu utama, dengan ukuran masing-masing 10 kali 3 meter dan terbagi dalam 3 petak. Benteng Balanipa sangat strategis karena menghadap utara ke arah Sungai Tangka yang bermuara di Teluk Bone, di mana Teluk Bone terletak di antara Jazirah Selatan dan Tenggara Pulau Sulawesi. Posisi ini diincar Belanda untuk melengkapi dominasinya atas jalur perdagangan di Pulau Sulawesi yang memiliki 4 jazirah dan 3 teluk. Selain Teluk Bone, terdapat Teluk Tomini di antara Jazirah Tenggara dan Barat Laut, dan Teluk Gorontalo di antara Jazirah Barat Laut dan Jazirah Utara.